Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marni Rahman Lubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan nomor 23 garis miring 51307 garis miring SV garis miring 22236. Jadi saya akan menjelaskan sedikit materi dan juga hasil praktikum terkait React Native. Menurut Desari dan Mashito, React Native ini merupakan framework berbasis JavaScript yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform, baik secara Android maupun iOS. Teman mengatakan bahwa dalam React Native, tampilan yang terbuka atau user interface dibangun menggunakan komponen yang dapat dikustomisasi melalui kode, JavaScript, dan juga assumption. Salah satu aspek penting dalam pengembangan yang terbuka adalah penggunaan icon, warna, dan juga gaya atau styling agar tampilan menjadi menarik dan konsisten. Penerapan icon library seperti Font Awesome atau media icon, material icon memungkinkan pengembang menambahkan simbol visual dengan mudah ke dalam aplikasi tanpa membangun atau membuat icon dari nol. Hal yang dilakukan selama praktikum itu yang pertama, pembukaan proyek terlebih dahulu pada Visual Studio Code, kemudian setelah proyek terbuka dilakukan penyesuaian warna tampilan aplikasi dengan menambahkan style color di dalam file index.tsx. Misalkan di sini mengatur header background color-nya, kemudian selanjutnya yaitu dapat dilakukan dengan dua metode, di mana dapat secara metode inline atau metode internal, di mana dengan metode inline ini masuk jenis internal method itu karena lebih dari satu komponen dengan syarat setiap komponen itu masuk dalam jenis internal method itu lebih dari satu komponen dengan syarat setiap komponen tambahkan title di bagian const-file-nya atau di bagian bawahnya. Ini ditambahkan title di dalam const-file. Selanjutnya, teks sambutan atau welcome di sini diubah menjadi teks selamat datang. Ini untuk menyesuaikan konteks lokal. Kemudian bagian step satunya dimodifikasi agar menampilkan identitas diri seperti nama, kemudian terdapat NIM, kemudian di sini terdapat kelas, mata kuliah, aplikasi. Dan keterangan pada aplikasi ini ditambahkan dalam teksnya untuk seperti ini. Dan melakukan bold pada teks web. Kemudian dilakukan penghapusan elemen dan view pada step 3 dan step 2 dan step 3 karena bagian tersebut tidak lagi digunakan dalam tampilan akhir. Setelah itu, gambar ditambahkan folder asset image. Penambahan folder ke dalam asset image, yakni di situ penambahan tersebut dilakukan pengaturan posisi serta tampilan gambar pada bagian parallax scroll view.tsx. Di sini untuk mengatur cons header height-nya, diatur bebas. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengaturan penyesuaian logo red-nya agar lebih rapi di bagian atas tampilan, di mana dilakukan juga pengaturan tinggi header agar tampilan menjadi proporsional. Ini dapat dilakukan pada bagian konsolnya dalam index.tsx. Kemudian tahapan berikutnya, proses dilanjutkan untuk menyesuaikan icon, di mana icon house wheel ini disesuaikan di dalam file icon symbol.tsx, di mana house wheel ini menyesuaikan dengan penggunaan atau pemilihan material icon, dan bagian returnnya diubah menjadi material icon. Di bagian bawah sendiri, dirubah menjadi material icon. Untuk mendukung perubahan ini, dilakukan juga penambahan import pusaka material icon di bagian atas file. Pada teks ini, buat penambahan import material icon. Setelah itu, icon paperpoint juga ditambahkan atau diatur atau menyesuaikan gaya dengan material icon. Dan pada file dan teks ini, pengaturan tint color untuk tab agar warna icon terlihat secara konsisten. Diatur bagian export cons colors ini diatur untuk warna-warnanya. Selanjutnya yaitu eh, penambahan komponen touchable opacity di dalam file export.tsx. Di sini tambahkan di bagian touchable opacity-nya di bagian
import setelah platform dan juga style sheet. Kemudian ditambahkan juga pada bagian sini. Tambahkan script untuk searchable opacity-nya di dalam script export. Kemudian setelah itu bagian terakhirnya penambahan style baru dalam console dan pengaturan icon app. Ini penambahan stylenya di dalam console pada export.tsx dan penambahan icon app-nya di dalam icon symbol.tsx. Ini icon simbolnya yang untuk yang app. Untuk melengkapi, gunanya untuk melengkapi tampilan antarmuka aplikasi. Kemudian di sini saya memilihkan alas atau menyesuaikan icon house file dan paperclip karena karena bagian import pada kode belum diperhatikan dengan teliti. Project yang digunakan juga ternyata sudah memiliki material icon sebagai pusaka bawaan dan saat mencoba menambahkan eh, s- dengan contoh font Awesome 5 sebelumnya itu dia akan error karena ternyata font Awesome 5 juga harus dipanggil dan diimport pada bagian sini. Tapi saya akhirnya menggunakan material icon karena pemilihan icon itu lebih lengkap pada bagian material icon dibanding dengan font Awesome 5 atau font Awesome 6. Hasil akhir menunjukkan dari seluruh penyesuaian tampilan itu berhasil dilakukan seperti ini, di mana warna antarmuka telah disesuaikan dengan baik, gambar dan header tertata dengan proporsional, dan juga komponen icon berfungsi sebagaimana mestinya. Walaupun font Awesome ini telah dicoba digunakan, tetapi tidak banyak jenisnya, akhirnya saya menggunakan material icon. Dan di sini tertampil juga pengaturan untuk style dari home-nya, tab home serta tab export. Ini untuk isi-isi dari bagian teksnya pada bagian home itu ada nama, name, kelas, mata kuliah, dan juga aplikasi. Kemudian di bagian ekspor di sini tertambah icon tab sendiri. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum dan juga sedikit materinya dengan struktur desain aplikasi kreatif yang diinginkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.